Assalamualaikum. Ya, ketua kelas, siapkan temannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka rizqan thayyiban wa ilman nafi'an wa amalan mutaqabbalan. Rabbi zidni ilman warzuqni. Amin. Indonesia tanah airku, Sebelum kita masuk kepada materi, saya ingin mengabsen dulu ya anak-anakku. Siapa tahu ada yang tidak hadir hari ini, adakah yang sakit dan sebagainya. Silakan didengarkan namanya ya. Yang pertama, Abian Adiandra. Ada. Aditya Fajar? Tidak ada. Amirul Mukminin? Amirul Mukminin. Oke. Andi Nur Fadila? Sebelum kita masuk kepada materi seperti biasa, silahkan berdiri dulu semua. Silakan berdiri. Silakan berdiri dulu semua. Kita pelemasan dulu ya. Pelemasan dulu ya. Oke. Coba naikkan semua pulpennya yang ada di, kalau saya katakan down, turunkan ke bawah. Itu secara umum toh. Nah, sekarang kita balik. Kalau saya katakan pen, turunkan. Kalau saya katakan down, angkat. Down. Down. Oke. Silakan dilihat. Tujuan pembelajaran kita itu adalah menjelaskan kandungan surah Al-Baqarah ayat 30 dan surah Al-Qasas ayat 77 serta hadis tentang Khalifatu fil ar, penebar kasih sayang. Nah, ini materi kita ini ada di bab 6 ya, kalau saya tidak salah. Oke. Kemudian sebelum masuk kepada materi, saya ingin memberikan sebuah pertanyaan pemantik kepada anak sekalian ya. Nah, di mana pertanyaan pemantik ini ada 3. Di mana pertanyaan ini berkaitan dengan keseharian kita sebagai manusia di muka bumi. Oke, pertanyaan pemantik yang pertama, ada yang bisa memberikan tanggapan? Arul, silakan berdiri Arul. Silakan berdiri. Apa yang Anda pahami dari pertanyaan pemantik pertama? Yakni mengapa Allah memberikan manusia tanggung jawab sebagai khalifah di muka bumi? Oke, apa menurut tak? Allah memberikan tanggung jawab kepada manusia sebagai khalifah di muka bumi karena manusia diberkahi dengan kelebihan dan Allah juga manusia diberkahi dengan kekurangan. Oke, jadi Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia itu dengan kelebihan dan juga kekurangannya. Oke, bagus. Kemudian pertanyaan kedua, bagaimana peran Anda sebagai seorang pelajar dapat mencerminkan tugas sebagai khalifah di muka bumi? Ada yang bisa? Oke, Abian. Silakan Abian, menurut tak? Sebagai seorang pelajar, hal yang saya lakukan untuk mencerminkan sebagai khalifah di mencerminkan tugas sebagai khalifah di dunia adalah menjaga kebersihan lingkungan, belajar dengan dia, serta bersikap jujur dan amanah. Bersikap jujur dan amanah. Oke, bagus ya jawabannya. Yang terakhir, pertanyaan ketiga, ada yang bisa? Oke, Wulan, silakan. Menurut tak bagaimana? Dalam kehidupan modern, manusia dapat menjalankan peran sebagai khalifah di muka bumi dengan memanfaatkan kemajuan teknologi dan menyesuaikan diri dengan perubahan sosial secara bijaksana dan bertanggung jawab. Oke. Beberapa cara yang dapat dilakukan. Ada berapa itu? Menurut tak 2? Menurut satu? Yang pertama, memanfaatkan teknologi untuk kebaikan. Yang kedua? Yang kedua, melestarikan lingkungan di era modern.
Modern. Oke, bagus. Aplaus untuk ketiga teman tadi. Luar biasa ya. Luar biasa pemahamannya. Nah, baik anak-anakku sekalian, selanjutnya Bapak akan menampilkan sebuah video. Ada dua video yang Bapak akan tampilkan, yang dimana video ini berkaitan dengan materi kita, yaitu menjadi Khalifatullah fil ar di bumi. Sekarang kita akan membahas tentang kesadaran khalifah itu sendiri. Apa sih khalifah, peran khalifah? Apa dan apa yang harus kita lakukan sebagai khalifah? Atau nanti kita akan lebih menyadari bahwa khalifah itu ternyata level juga. Gitu. Jangan-jangan saya belum bisa disebut sebagai khalifah dalam tanda petik. Jangan-jangan saya belum masuk ke dalam ciri-ciri gitu. Terjadinya manusia itu proses runtutan panjang. Dan kalau kita berbicara itu adalah grand design yang luar biasa. Khalifah kita akan bahas dari unsur bahasanya dulu gitu ya. Karena saya rasa ini sering didengar, tapi mudah-mudahan sekarang bukan hanya mendengar, menjadikan, tetapi kita benar-benar bisa mengaplikasikan dalam kehidupan kita. Misalkan gitu ya, kalau kita berbicara khalifah, saya akan mengambil dari satu ayat suci Quran, surat 38:1-72, dikatakan bahwa Allah berfirman kepada malaikat, aku hendak menciptakan manusia dari tanah. Nah, menariknya di surat 2 ayat 30 itu dikatakan yang diciptakan itu kelak akan dijadikan sebagai khalifah. Manusia itu sebagai khalifah punya fungsi memakmurkan alam, memakmurkan bumi. Memakmurkan itu membuat sesuatu, mengolahnya menjadi baik dan dalam takaran yang sama, tidak berlebihan, tidak eksploitatif. Ada yang mengolah tetapi mengeksploitasi demi keuntungan sebesar-besarnya, dan itu hasrat manusia yang primitif, yang alamiah. Tetapi agama mengajarkan kamu jadi khalifah, makmurkan bumi, olah alam dan isinya, tetapi secukupnya dan tidak boleh berlebihan. Maka di sini manusia disuruh untuk selalu bertauhid kepada Allah agar dia tidak rakus. Karena mereka yang kuat tauhidnya, pasti dia akan rendah hati dan selalu ingin menjaga alam ciptaannya dan tidak merusak. Karena ketika dia merusak, nanti pertanggungjawabannya kepada Tuhan. Berikutnya saya ingin menyimpulkan dua video tadi ya, dua video. Nah, pada intinya dari dua video itu mengajarkan kepada kita bahwa kita diciptakan oleh Tuhan, oleh pencipta kita siapa? Allah Subhanahu wa taala, yakni untuk memakmurkan bumi. Kalau dalam bahasa agamanya itu menjadi Khalifatullah fil ar, penebar kasih sayang, menjadi orang-orang terbaik dalam memakmurkan bumi. Nah, bumi yang kita tempati ini itu luas, ya, luas. Baik secara luasnya apa? Luas dari Aceh sampai dengan Papua. Contoh, kita di Sulawesi, kita juga bagian dari bumi. Maka salah satu cara memakmurkan bumi itu adalah menjaga apa yang telah dititipkan Tuhan di bumi kepada kita. Terus sekalian, selanjutnya Bapak ingin bagi kelompok ya, karena belum bagi kelompok toh. Oke. Sekarang Bapak akan bagi kelompok, silakan dilihat kelompoknya di atas dan silakan duduk sesuai dengan timnya ya, tim 1, tim 2, tim 3, tim 4. Selanjutnya Bapak akan memberikan sebuah lembar kerja ya, lembar kerja. Jadi silakan diperhatikan, nanti Bapak jelaskan lembar kerjanya. Ini kelompok 2, kelompok 3, silakan, dan kelompok 4. Ini nak, silakan ya. Nah di situ sudah ada LKPD masing-masing ya. Nah, di LKPD itu perhatikan di poin C. Lihat di poin C. Oke. Nah, di poin C itu silahkan dibaca dulu deskripsi masalahnya bersama semua temannya.
ya, bersama-sama temannya. Silakan dibaca deskripsi masalahnya untuk menjawab 5 pertanyaan yang ada di deskripsi masalah itu, ya. Jadi silakan didiskusikan, kemudian dijawab pertanyaan yang ada di lembar kerja poin C. Silakan. Jadi cara cepatnya itu kan 5 nomor toh. Pagi maki 1 2 3 4 5. Nah, semua toh. Oke. Kalau mau cepat bagi per orang itu pertanyaannya misalkan nomor 1 2 3 4 berarti ada karena hanya 4 orang ki 2 ki yang ada yang menjawab dua soal toh. Apa-apa. Oke? Oke deh. Nah, mananya Farid? Nah, itu ya. Kan 4 orang kita bagi maki nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4 supaya cepat selesai. Jadi nanti ada 2 orang yang mencari pertanyaan 2 dari jawabannya itu. Oke? Oke deh, silakan. Perbaiki duduknya, balik ke ya. Oke deh ya, sini silakan kelompok 3. Oke, silakan, ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan hasil kelompok kami dari kelompok 3. 1. Menjadi pemimpin yang bertanggung jawab. 2. Menjaga lingkungan. 3. Membangun dan Ayo, dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Silakan. Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok. Oke. Jawaban yang pertama yaitu menjaga keadilan. Manusia sebagai khalifah harus memutuskan perkara secara adil. Ya, ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami perwakilan dari kelompok 2 akan membacakan hasil diskusi kelompok kami. Silakan. konsep khalifah pihak. Dalam ajaran Islam mengacu pada tanggung jawab manusia sebagai wakil atau pemimpin aulat untuk menjaga dan Oke, aplaus untuk kelompok 2 ya. Oke. Baik. Anak-anakku sekalian, jadi kita tadi sudah bersama-sama melihat presentasi dari masing-masing kelompok. Nah, sebelum masuk ke materi selanjutnya, pembelajaran selanjutnya, saya ingin ada tanggapan mewakili 1 orang untuk semua kelompok. Sebelum saya lakukan penilaian siapa yang kelompoknya nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4. Sebelum itu, maka saya ingin ada tanggapan dulu. Ada yang bisa memberikan tanggapan berdasarkan hasil presentasi dari 4 kelompok tadi, mewakili teman-temannya. Siapa yang bisa? Silakan angkat tangan. Ada yang bisa? Saya Pak. Boleh. Silakan berdiri. Tanggapan saya terhadap setiap kelompok yang presentasi tadi, menurut saya semua jawaban
dari setiap kelompok sudah bagus. Yang mungkin kurang dari teknologi yaitu cara mempresentasikan hasil dari jawaban. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi ada tanggapan dari teman tak perwakilan kelompok 1 atas nama Selva yang dimana ia memberikan sedikit masukan bahwa ketika menyampaikan hasil diskusi kalau bisa lebih baik lagi, terutama poin utama itu lebih cara penyampaiannya itu lebih objektif, bukan subjektif. Oke, baik anak-anakku sekalian, selanjutnya Bapak akan menjumlahkan semua nilai-nilai tak dari kelompok 1, 2, 3, 4. Silakan ditunggu beberapa menit. Bapak akan menjumlahkan semua nilainya dan Bapak akan umumkan siapa yang terbaik 1, terbaik 2, terbaik 3 dan terbaik 4. Dan memberikan apresiasi ya kepada semuanya. Baik, untuk nilai memperoleh nilai keseluruhan 19 poin itu dicapai oleh kelompok 3 dan kelompok 4. Ya, untuk poinnya itu 19. Oke. Kemudian untuk nilai 20, rata-rata nilai 20 itu didapat oleh kelompok 2 dan nilai 21 didapat oleh kelompok 1. Oke, aplaus untuk kelompok 1 ya. Nah, selanjutnya Bapak akan memberikan sebuah asesmennya melalui Google Form di grupnya. Ada semua di kota atau? Oke. Sekarang saya kirim soalnya dalam bentuk esai sebanyak 4 nomor. Silakan dikerja. Ya. Dalam bentuk esai 4 nomor. Oke. Silakan dikerjakan. Sudah ada toh? Oke. Sambil saya pantau di sini. Silakan.
Silakan diisi saja. Langsung ditambahkan komentar ya. Hanya ada 2 pertanyaannya. Silakan diisi menurut tak. Sudah ada satu tanggapan? Oke. Untuk pertemuan selanjutnya kita akan masih berada di materi tentang menjadi Khalifatullah, tapi kita akan membuat sebuah proyek tentang materi itu. Proyeknya apa? Mungkin dalam bentuk poster ataupun sebuah cerita pendek. Olehnya itu, kita sampai di akhir pembelajaran. Silakan ke kelas siapkan dan kita berdoa sebelum kita keluar dari kelas. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Amin.